Bapak Ibu yang masih semangat sampai hari ini. Hari ini kita akan melakukan diskusi bersama pemetaan 7 aset. Ini merupakan salah satu aksi nyata dari pendidikan program guru penggerak Angkatan 9. Untuk hari ini akan dipaparkan oleh teman kita yaitu Ibu Sri Purwanti, Bapak Ahmad Jamhari, dan Bapak Tori. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiskusi bersama mengenai sekolah yang dalam pengelolaannya itu harus mampu memetakan 7 aset sumber daya yang terdiri dari aset manusia, sosial, fisik, finansial, politik, lingkungan, agama, dan budaya. Lalu tujuan dari pemetaan aset ini nantinya akan memaksimalkan potensi dan prinsip aset based thinking atau berpikir berbasis aset sehingga kita menghasilkan potensi yang maksimal. Dalam pemberdayaan aset yang ada, maka seorang pemimpin pembelajaran harus melakukan manajemen perubahan menggunakan pendekatan apresiatif model Bagja atau 5D untuk menginisiasi sebuah perubahan positif. Dan dari itu, pada kesempatan kali ini teman kita bertiga akan menganalisis bersama guru dan teknik SMK Negeri 15 Jakarta untuk berdiskusi bersama dalam peran guru penggerak dalam menganalisis 7 sumber daya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Sri Purwanti, Pak Ahmad Jamhari, dan Bapak Tori. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami bertiga. Di sini kami memang melaksanakan tugas dari salah satu TGP yang mana materi yang kita lakukan adalah berjudul pengembangan aset berbasis kekuatan. Yang kita ketahui, kita ini di sekolah ini maupun di luar itu selalu ditemukan sebuah aset ya, baik aset biotik dan abiotik. Kita ketahui di dalam sekolah itu sebagai salah satu bentuk ekosistem, yang mana ekosistem ini adalah merupakan dari tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Yang tadi saya katakan di sini adalah ekosistem mencirikan suatu pola hubungan saling menunjang pada sebuah lingkungan tertentu, yang mana di sini ada lingkungan yang bertarafkan biotik dan abiotik. Tentunya dari kedua belah pihak ini adalah kita saling berkaitan ya untuk membentuk suatu bentuk kegiatan di sini sehingga terciptanya situasi yang selaras dan harmonis. Kemudian di sini adapun unsur dari biotik dalam sebuah ekosistem sekolah itu diantaranya adalah kita ketahui kalau kita bergelut di dalam sebuah sekolah itu ada siswa, ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada staf dari pendidikan, kemudian juga ada pengawas sekolah, kemudian ada orang tua, ada masyarakat sekitar sekolah, serta unsur-unsur abiotik yang ada di dalamnya. Kemudian di sini adalah adapun pendekatan yang berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset, yaitu kita ketahui di sini sebenarnya dalam pengelolaan aset di sini adalah kita tidak perlu berpikir secara negatif atas aset yang ada gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi aset tersebut supaya terciptanya suatu kegiatan yang harmonis ya. Kita sudah mengetahui, jadi jangan kita berpikir sesuatu yang negatif tentang aset tersebut. Misalnya saja dalam suatu kegiatan di sekolah, dalam kita melakukan sesuatu, kita jangan tertunda akan aset tersebut, akan
tersebut. Tetapi kita harus bisa melakukan sesuatu bila mana aset itu memang tidak berguna gitu. Jadi kita harus bisa mengambil hal tersebut. Kemudian di sini pendekatan berbasis kekurangan di sini akan tentunya akan berfokus pada mengganggu akan kegiatan kita. Nah di sini yang kurang atau yang tidak berfungsi, segala sesuatunya akan dilihat dari sudut pandang negatif. Jadi kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Nah, pendekatan berbasis aset merupakan cara praktis yang menemukan dan menggali hal-hal positif dalam sebuah kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Sebagai contoh misalnya, kita ini kan sekarang sedang giat-giatnya mengisi sebuah sistem dari PNN, ya, yang mana aset kita salah satunya adalah sebuah jaringan internet. Kita jangan terus, misalnya sebagai contoh, internet di sini adalah memang kapasitasnya mungkin kurang ya, jadi ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Tetapi saya memberikan sebuah aplusan tinggi sekali kepada Bapak Ibu guru di sini. Walaupun dengan kondisi kendala dari sebuah jaringan, tetapi tetap masih semangat dalam mengerjakan PNN. Jadi terus berpikir secara positif dalam melakukan suatu kegiatan di sini. Oke, untuk selanjutnya mungkin Pak Jamhari ya. Oke. Untuk yang berikutnya di sini adalah pendekatan berbasis aset digerakkan oleh semua anggota dari komunitas tentunya, ya. Yang mana di sini titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. Kemudian menciptakan perubahan yang positif mulai dari perbincangan yang sederhana. Jadi dalam pengelolaan aset di sini kita ini tidak usah terlalu berpikir negatif yang panjang. Bila ada kendala, kita melakukan pendekatan khusus, berbincang apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, daripada bertanya apa masalah apa yang terjadi. Kemudian di sini seluruh warga sekolah juga berupaya melakukan perubahan, maka perubahan itu pasti akan terjadi. Selanjutnya, setiap warga sekolah bertanggung jawab atas apa yang telah dimulai. Jadi aset yang ada di SMK Negeri 15 ini kita sama-sama coba untuk menggunakan, kemudian mengelola dengan baik. Jadi hal-hal yang mungkin sesuatu yang kekurangan itu kita melakukan pendekatan dengan baik. Kita ambil hal yang lain yang bisa kita lakukan. Ya, sebagai contoh misalnya dalam proses pembelajaran. Saya sendiri di sini mengampu mata pelajaran informatika. Di dalam informatika itu memang posisi kita itu penggunaan lab komputer, tetapi saya meyakini karena banyak sekali yang menggunakan, akhirnya saya berpikir lagi ke arah yang lain biar kegiatan saya itu berjalan. Saya ambil alih dengan kondisi yang lain gitu. Sebagai contoh, saya pada saat itu saya tidak bisa menggunakan lab, akhirnya saya memberikan penugasan proyek ke anak dengan dia melakukan di rumah, kemudian membuat video. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kita akhirnya kita ambil gitu. Kemudian di sini pendekatan berbasis aset yang digerakkan oleh semua anggota komunitas, yaitu diantaranya adalah membangun dan membina hubungan dua arah antara warga sekolah, menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. Tentunya memang iya di sini dengan kita membangun dan membina hubungan dengan kedua arah itu sudah otomatis membangun sekolah yang sehat dan inklusif. Kemudian yang berikutnya adalah contoh harus dibangun dengan melihat kekuatan, potensi, dan tantangan.
Nah, kekuatan sekolah di sini adalah berbanding lurus dengan tingkat keragaman keinginan unsur sekolah yang ada. Kemudian suasana yang menyenangkan ya dengan aset tersebut. Asset based community development, di mana di sini kita akan membahas ada 7 modal utama yang dimiliki sekolah yang akan kita kembangkan bersama-sama, tentunya untuk kemajuan sekolah kita. Hal-hal yang negatif yang sekarang atau nanti akan kita hadapi itu harus dibuang jauh-jauh terlebih dahulu, dan kita fokus kepada apa kekuatan yang kita miliki. Jadi sumber daya apa yang kita miliki. Baik, kita bahas yang pertama. Di sini kita bisa lihat, Bapak Ibu, bahwa di sekolah kita modal yang utama itu adalah manusia. Dimulai dari yang paling bawah, siswanya, dengan kekuatan siswa, kemudian guru, tata usaha, dan kepala sekolah. Jadi di sini bagaimana kita mengkombinasikan modal sumber daya manusia tadi untuk bisa meraih tujuan sekolah. Sebagai contoh seperti ini, dengan keterbatasan siswa yang masuk, bagaimana kita mengelola siswa tersebut agar ada prestasi yang ditimbulkan oleh siswa tersebut. Saya rasa ini sudah banyak terjadi ketika kita membandingkan dengan sekolah lain. Ketika alasan pertama, sekolah kita selalu pilihan terakhir. Anak-anaknya adalah yang nilainya notabene rendah. Nah, maksud dari aset modal di sini adalah bagaimana kita memberdayakan dengan kemampuan Bapak Ibu guru tadi yang sudah sertifikasi, guru yang sudah mengikuti berbagai macam pelatihan, bagaimana membimbing siswa-siswinya untuk bisa meraih prestasi itu tadi. Jadi jangan beranggapan bahwa dengan anggapan anak-anak yang tadi berada di level yang rendah, kita tidak mampu atau tidak bisa. Saya masih ingat di zaman kepala sekolah Ibu Murni, ya, beliau memberdayakan semua SDM. Di satu sisi kita merasa tidak mungkin untuk bisa meraih, kalau tidak salah itu OTKP ya, juara 1 tingkat nasional untuk jurusan OTKP, LKS. Artinya dengan keterbatasan yang tadi, anak-anak kita bisa memilih, kemudian kita latih, kita bentuk dan bisa. Dan itu yang mungkin diinginkan oleh modal sebuah komunitas ini untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan modal yang pertama SDM. Kemudian yang kedua, di modal sosial, kita bisa langsung ke contoh soalnya saja, case-nya ya. Ini saya sudah coba petakan. Ya, kemarin dari kelompok kami membahas satu sekolah, tapi kita anggap masih satu kawasan di Jakarta Selatan. Jadi ada modal sosial bagaimana hubungan interaksi nilai dan norma antara kita, ya, dengan salah satunya di sini kita masukkan adalah dengan ikatan alumni, termasuk di sekolah kita ya. Kita punya ikatan alumni yang justru seharusnya bisa kita manfaatkan dengan baik, karena itu adalah peluang. Banyak sekolah-sekolah yang didukung oleh kegiatan alumninya. Sebagai contoh di SMA 3, SMA 70, kita kebetulan satu grup, di mana SMA 3, SMA 70 ini memiliki jaringan alumni yang luar biasa. Ketika ada kegiatan di sekolah yang sifatnya membutuhkan bantuan moral, dana, segala macamnya, sampai pemikiran, mereka memberikan kontribusi yang luar biasa. Nah, maka dari itu, ketika di sekolah kita miskomunikasi dengan alumni, itu adalah kerugian yang luar biasa. Bagaimana caranya, mungkin dari Bapak Ibu guru atau yang ada di manajemen, bagaimana mengembalikan peran alumni di sekolah kita untuk memberikan kontribusi untuk sekolah kita. Hari ini contohnya di jurusan AKL, ada Pak Samidin. Alhamdulillah beliau memberikan kontribusi yang baik. Beliau alumni ya Bu, Pak Samidin. Hari ini datang, dia memberikan pelatihan dengan harapan adik-adiknya di sekolah kita mendapatkan sertifikat CTT, kalau tidak salah itu dia. Itu untuk
sertifikat di bidang perpajakan. Kalau dinilai nominal, dari sekolah memberikan sangat sedikit dan tidak layak, tapi beliau memberikan kontribusi untuk bisa menyumbang pemikirannya, tenaganya, bahkan apa yang dimiliki untuk sekolah kita dan adik-adiknya di sini. Artinya, kalau kita undang alumni, kemudian kita berikan kepercayaan kepada mereka, ya itu tadi, ini merupakan modal yang luar biasa. Dan jangan sampai gara-gara satu hal dengan alumni itu pecah gitu. Di beberapa kesempatan di SMA 70 luar biasa, Bapak Ibu, SMA 3 juga ketika membutuhkan pendanaan, dengan mudahnya mereka mengeluarkan, dengan mudahnya mereka memberikan. Nah ini artinya hubungan yang baik sangat dibutuhkan oleh kita. Baik, lanjut ke modal berikutnya. Di sini ada modal fisik bangunan dan sarana prasarana. Alhamdulillah kita mungkin dengan segala keterbatasan terakhir masih kurang 2 ruangan ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan, karena kemarin dengan hal aspek yang positif, gimana caranya dengan kekurangan ruangan tadi KBM tetap berjalan. Sebagai contoh misalnya dari jurusan OTKP, AKL, BDP mengatur keluar, termasuk UPW mengatur keluarnya anak-anak ketika PKL, itu juga salah satu cara menghadapi situasi masalah dengan hal yang kekuatan aset ya. Jadi tidak berbicara tentang yang negatif, tapi bagaimana cara mengkondisikan sekolah biar tetap berjalan, tapi kita berpikir dengan kekuatan aset kita. Ya. Mungkin yang kurang nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan kontribusi, kira-kira dalam hal apa, aset apa yang kurang, tapi kita menyikapinya dengan positif. Yaitu Bapak Ibu, modal fisik, kemudian modal lingkungan. Nah kemarin di lingkungan kita termasuk yang tidak crowded ya, artinya dekat dengan perumahan, lingkungan pohon sekitar banyak. Kemudian kita juga punya area, kalau di sini bukan di sekolah kita ya, kita punya budidaya ikan nila, kita punya kolam ikan, tanaman obat keluarga, walaupun statusnya masih perlu perbaikan, tapi ini menjadi daya dukung sekolah kita untuk kegiatan berikutnya. Baik, kemudian modal finansial. Sekali lagi kalau BOP BOS sudah pasti sekolah kita dapat. Nah yang perlu digali adalah CSR dari industri, kemudian orang tua, komite dan alumni, dan hibah dari kementerian. Maksudnya Bapak Ibu, kita jangan terpaku dari dana BOS dan BOP saja. Jadi bagaimana peran kita bersama-sama memanfaatkan industri untuk bisa berkontribusi terhadap sekolah kita. Saya masih ingat Bu Eno kemarin menyampaikan di rapat mengenai bantuan sekolah PK yang terkait dengan harus ada dana sharing sekitar 200 juta dari industri. Nah ini seharusnya bagi kita berpikir bagaimana industri bisa berperan. Ya, karena kita tidak bisa tergantung terhadap satu industri saja. Jadi diperkenankan dari berbagai macam industri mereka berkontribusi untuk membantu sekolah kita. Jadi mungkin ini adalah tugas dari kita di Kaprok. Ya. Bagaimana menjalin, membangun komunikasi dengan industri, bagaimana caranya bisa berkontribusi dengan sekolah kita. Kemudian di hibah kementerian tiap tahun ini selalu kita coba dimasukkan dalam proposal. Terakhir, donasi orang tua, komite dan alumni. Nah ini beratnya sekolah negeri Bapak Ibu. Ya, jadi di sekolah negeri itu tidak boleh ada pungutan. Ya, pungutan itu biasanya sama rata, ada biaya, ada nominalnya. Tapi kalau donasi itu tidak dirupiahkan, bisa apa saja. Ya, bisa ada yang menyumbang. Misalnya saya mau menyumbang ruangan, saya mau menyumbang barang, saya mau menyumbang. Jadi bisa seperti itu. Ya. Dan ini harus dimanfaatkan oleh kita. Kemudian komite dan alumni. Sekali lagi alumni ini menjadi sebuah modal yang penting karena dia ada di sosial, ada juga di finansial. Jadi jangan sampai dengan alumni itu istilahnya hubungannya tidak baik.
Kemudian modal politik. Nah, modal politik di sini dikaitkan dengan lembaga yang ada di sekitar kita. Ya, saya rasa kita sudah punya kerjasama dengan bagus dengan Puskesmas, Sudin LH terkait dengan adiwiyata, kemudian Babinsa terkait dengan keamanan di sore hari, terkait dengan siswa yang suka berkumpul. Ya, kemudian dengan perhubungan ya Bu, dinas perhubungan. Kemudian dengan perpustakaan daerah, ya ini jadi modal-modal ini, dengan industri juga sama termasuk. Jadi industri ini dianggap sebagai modal politik kalau di SMK, karena ini berkaitan dengan kebijakan. Kebijakannya bisa melalui kegiatan PKL atau kalau di SMK ada sinkronisasi kurikulum. Nah itu merupakan modal politik. Terakhir, agama dan budaya. Ya, ini dicontohkan adalah situasi di sekolah kita terkait dengan modal agama dan budaya. Jadi kita di sini sudah memiliki masjid, terus juga setiap hari melakukan kegiatan ibadah ya pagi. Ini juga merupakan sebuah modal. Artinya kita tidak membedakan antara memberikan atau memfasilitasi. Kemudian di sini juga kita kemarin Pak Sensei ya sudah merupakan modal itu juga menjaga hubungan baik dengan kedutaan Japan Foundation. Dia itu modal juga untuk di bidang budaya kita karena ada pertukaran di situ. Jadi artinya terus dikembangkan. Termasuk nih misalnya nih kayaknya dulu dengan UI ada kerjasama ya dengan AIESEC. Nah itu sebenarnya juga merupakan pertukaran budaya. Jadi guru tamu dari luar ini juga merupakan potensi yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Kalau memang ada kontaknya dilanjutkan aja. Itu bentuknya. Melalui online. Jadi bahasa Inggris itu bekerja sama dengan narasumber dari Bangladesh karena korpri ya Pak ya. Okay. Jadi melalui online ini siswa-siswa. Sekarang sudah berjalan ya? Alhamdulillah. Jadi ini merupakan modal juga Bapak Ibu untuk budaya di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, itu mungkin terkait dengan 7 modal utama yang ada di sekolah yang kita kembangkan dengan pengembangan berbasis aset tadi. Jadi diharapkan dengan 7 modal tadi pengembangan sekolah akan lebih baik lagi, terutama dalam hal pengembangan sekolah kita. Nah, di sini kita ditugaskan untuk refresh ulang dari 7 modal tadi. Mungkin ada yang belum saya sebutkan dan menjadi tugas kita untuk menganalisis kemudian menyampaikan apa saja modal yang mungkin belum disebutkan tadi dan kita akan kembangkan. Jadi itu saja mungkin ya Bapak Ibu terkait dengan 7 modal aset yang saya sampaikan. Bapak Ibu bisa mengisi 7 aset tadi, kekuatan yang akan kita yang akan kita bawa dan kita diskusikan di di guru penggerak. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sambil itu saja Ibu ya, sambil waktu kosong mengisi sambil berjalan terkait dengan pengisian dokumen tersebut. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Jadi cukup ya, mungkin itu saja sosialisasi terkait materi pembelajaran terkait materi pengembangan aset yang ada di sekolah kita. Lebih kurangnya mohon maaf, jika ada kekurangan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Pur, Pak Jamhari. Semoga sebenarnya diskusi bagaimana nanti Pak Jam dan Bu Pur bisa menginfokan kepada kita semua, membuat kesadaran kepada kita semua bahwa sekolah itu punya aset-aset yang bisa kita kembangkan seperti itu Bapak Ibu.
Mungkin satu lagi yang tadi kurang disebutkan oleh Pak Jam dan Bu Pur, alhamdulillah SMK 15 Negeri Jakarta itu punya KEPA. KEPA-nya itu termasuk ke dalam aset mana? Itu mungkin yang belum dimasukkan Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti untuk 7 aset diskusinya akan diinfokan ke Bu Sri, dan juga dari paparan ini kita bisa melihat bahwa kekuatan sumber daya apa saja yang ada di SMK 15 Jakarta dan bagaimana strategi pemanfaatan dari aset tersebut guna mencapai sekolah yang unggul dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Berarti Bapak Ibu harus mengisi Padletnya ya Bapak Ibu. Linknya udah dikasih Pak? Sudah ada linknya. Terima kasih. Kalau yang ini ditunggu dan juga daftar hadir di Google Form-nya belum ya Pak ya. Ya, minimal sih kemarin kalau nggak salah sih 7 orang ya Pak ya, 7 orang yang diajak berdiskusi bersama. Tapi alhamdulillah terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruang guru ini untuk kita berdiskusi sama-sama mengenai diskusi aset. Mohon maaf dari saya sebagai pembawa acara dadakan yang ditugaskan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.